Pemirsa, berdirinya negara Tiongkok atau yang bisa disebut dengan Republik Rakyat Tiongkok ini bermula dari Partai Komunis Tiongkok yang berdaulat dengan berada di bawah kepemimpinan Mao Zedong dengan menempuh jenjang-jenjang yang menjadikan Tiongkok ini sebagai negara yang menggunakan demokrasi baru serta masyarakat sosialis. Jadi rakyat Tiongkok ini mengakui serta menjalankan paham dari Marx, Lenin, dan Mao Zedong gitu ya, pada sebuah revolusi kebudayaan. Konstitusi negara ini juga telah mengalami banyak perubahan. Nah, pemirsa, sebelum jauh untuk melangkah kepada pembahasan kita pada topik kali ini, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah seperti apa sebenarnya sistem politik yang diterapkan Tiongkok gitu ya, yang telah membuat negara itu begitu kuat dan solid dalam membangun pemerintahan dan negaranya. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahuinya, mari kita simak sama-sama dalam episode Jurnal Barata kali ini dengan saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, Tiongkok memisahkan dengan tegas antara pemerintahan yang sepenuhnya dijalankan oleh birokrat negara dengan proses politik di legislatif Kongres Rakyat Nasional. Maksudnya operasional negara dijalankan sepenuhnya oleh para birokrat karir begitu ya, termasuk presiden. Nah, jadi presiden bukan tokoh politik tetapi eksekutif puncak dari birokrat negara. Itu sebabnya Xi Jinping selalu berbicara program pembangunan, bukannya berpolitik. Nah, proses politik terjadi dalam pemilihan legislatif, di mana para wakil rakyatlah yang dipilih melalui pemilu. Mereka yang terpilih akan menjadi anggota Kongres Rakyat. Itulah sebabnya pertarungan politik sepenuhnya terjadi di dalam Kongres Rakyat dan tidak keluar mempengaruhi pemerintahan begitu. Jadi selama ini kita juga salah persepsi ini pemirsa akibat propaganda media misalnya, khususnya media-media barat yang mengatakan bahwa Kongres Rakyat Tiongkok hanyalah cap belaka. Faktanya Deng Xiaoping, bapak reformasi ekonomi Tiongkok, ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan persetujuan terkait konsep reformasi ekonominya dari Kongres Rakyat. Begitu pula Xi Jinping begitu yang butuh waktu bertahun-tahun demi memperjuangkan rencana inisiatif sabuk dan jalan hanya karena menunggu persetujuan dari Kongres Rakyat itu sendiri. Itulah bukti bahwa sekalipun mereka dari Partai Komunis Tiongkok atau PKT begitu ya, tapi tetap harus meyakinkan kubu-kubu politik yang lain. Itu artinya ada pertarungan antar kubu politik. Namun sekali terjadi konsensus dan implementasinya memang dijalankan oleh pemerintah, maka semua kubu kompak ya untuk mendukung penuh begitu. Jadi kebijakan nasional yang diputuskan oleh Kongres Rakyat Tiongkok adalah dalam bentuk konsensus atau yang kita kenal dengan sebagai musyawarah untuk mufakat dari semua kubu politik yang ada, bukannya keputusan otoritarian top-down dari PKT. Nah, pemirsa, Presiden Tiongkok itu dipilih dan bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat. Dalam operasional sehari-hari, Majelis Harian Kongres Rakyat yang mengawasi kerja Presiden dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut dengan kebijakan. Jadi seperti komisaris misalnya dalam sebuah perusahaan yang mengawasi operasional CEO gitu ya, sedangkan operasional sepenuhnya di tangan presiden. Hal yang sama terjadi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dengan demikian, di mana pewenang presiden Tiongkok jauh lebih terbatas dibandingkan misalnya dengan presiden Amerika Serikat ataupun presiden Rusia, karena kuatnya kontrol dari para wakil rakyat. Nah, dalam sejarah Indonesia, nih pemirsa, kita juga pernah hidup
dengan sistem politik yang mungkin mirip ya dengan sistem pemerintahan Tiongkok ini, yaitu di era Orde Baru, di mana negara sepenuhnya memang dijalankan oleh birokrat karir, sedangkan politik hanya di ranah legislatif. Nah, sistem seperti inilah yang mungkin kemudian kita kenal dengan sebutan sebagai sistem meritokrasi. Lalu seperti apakah sistem meritokrasi dalam tradisi Tiongkok? Nah, pemirsa, konsep meritokrasi berarti adalah pemerintah dijalankan oleh sekelompok orang yang terdidik dan terampil. Dengan kata lain, sistem meritokrasi ini adalah birokrasi cendekiawan yang jauh berbeda dengan birokrasi politisi yang pada umumnya gitu ya, yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi liberal barat. Nah, dalam sistem meritokrasi ini, para pejabat publik diseleksi dengan standar kompetensi dan karakter tertentu. Kemudian segelintir yang lolos seleksi biasanya cuma mungkin 2 atau 3 kandidat. Ini baru kemudian dipilih oleh para wakil rakyat untuk menjadi bupati atau wali kota, gubernur, atau bahkan presiden gitu. Nah, dengan demikian setiap orang yang berambisi menjadi presiden, gubernur ataupun bupati ini sepenuhnya dapat berupaya sendiri, yaitu dengan tekun meniti jalur karir dan berprestasi sebagai pejabat publik, bukan atas dasar uang dan relasi politik. Nah, konsep meritokrasi ini dikembangkan oleh Konfusius sekitar 2500 tahun yang lalu, pemirsa, dan Konfusius ini berkata kepada kaisar bahwa hanya mereka yang terbaiklah yang mungkin berhak ya untuk memegang kendali pemerintahan, bukan karena keturunan ataupun politik keluarga yang berkuasa. Ini adalah sebuah gagasan revolusioner pada saat itu, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, di mana Tiongkok dikuasai oleh kaum ningrat atau aristokrat. Nah, namun kaisar setuju dengan gagasan ini. Dia pun melihat ini adalah sebagai sebuah solusi dari politik kaum aristokrat yang juga membelenggu pemerintahan begitu. Nah, kaisar juga sudah muak dengan para pejabat dari keluarga kaum aristokrat yang korup dan tidak becus lah ya, sehingga banyak masalah tidak berhasil dibereskan begitu. Sejak saat itu, kaisar sendiri adalah turun tangan untuk mengatur ujian bagi para calon pejabat negara atau yang saat itu disebut dengan Mandarin. Bukan hanya sekedar terlibat mengatur, tapi kaisar hadir sendiri sebagai pengawas utama ujian. Ini adalah penting untuk mencegah manipulasi oleh panitia ujian itu sendiri. Jadi ujian terbuka bagi semua lapisan warga negara hingga mereka yang paling miskin sekalipun. Ini adalah sebuah revolusi. Para pejabat di pemerintahan ini yang berasal dari rakyat jelata, mereka yang berasal dari berbagai golongan, baik putra petani yang miskin, putra pedagang di desa, maupun juga putra tukang kayu dan sebagainya. Jadi ini tidak lagi didominasi oleh kaum aristokrat gitu ya. Bagi rakyat pedesaan dan mereka yang miskin ini adalah tangga yang terbuka untuk dipanjat bagi perbaikan kehidupan. Jadi putra-putra desa yang miskin ini juga bisa berlomba-lomba belajar untuk menjadi orang terpelajar, tekun belajar, mencoba dan mungkin menulis, membaca buku-buku Konfusius, Mencius, atau juga Wang Fu, Yan Hui, dan sebagainya. Jadi hadir dalam sekolah-sekolah Konfusius ini sehingga mereka siap maju ujian dan jika sukses bisa lolos menjadi pejabat dan menjadi kebanggaan keluarga. Nah, sekaligus mengangkat taraf hidup mereka. Nah, di masa dinasti Song misalnya, sistem ini pun dikembangkan yaitu menjadi 3 bagian, ujian bagi pejabat provinsi, pejabat pusat, dan juga pejabat pengadilan.
Meski ujian yang berbeda dan tuntutan berbeda gitu ya, tapi tetap yang paling sulit dan berat adalah untuk pejabat di pengadilan. Nah, pemirsa, meritokrasi dalam tradisi Tiongkok inilah yang dikembangkan oleh Partai Komunis Tiongkok untuk sistem seleksi pejabat publik. Nah, proses ini dimulai pada saat Jiang Zemin tahun 1990 ini melakukan reformasi PKT. Jadi Jiang Zemin ini melihat bahwa di masa depan Tiongkok sangat membutuhkan para pemimpin yang handal, terdidik, terbuka terhadap perubahan begitu. Selalu ingin maju, memiliki karakter baik, spirit melayani publik dan juga patriotik. Hanya dengan cara ini di mana pembangunan Tiongkok akan dapat berjalan lancar. Nah, atas dasar itu Jian sendiri menetapkan PKT untuk meninggalkan garis ideologi dan masuk ke pembinaan serta pendidikan pejabat publik. Ini bukan dalam arti ideologi atau politik begitu ya, tetapi pada kemampuan kepemimpinan, karakter dan juga kompetensi. Ini bukan pendidikan yang mudah buat semua orang ya, bahkan ini adalah sangat berat. Untuk memahami betapa sulit dan juga beratnya itu, di mana lihatlah pengalaman Xi Jinping misalnya yang telah mendaftar 8 kali untuk diterima sebagai kader PKT, tapi selalu gagal. Hingga akhirnya setelah mencoba lagi yang ke-9 kali, baru kemudian berhasil. Hingga ke posisi kepemimpinan nasional, di mana proses ini pun membutuhkan rata-rata 40 tahun lamanya gitu ya. Ini adalah sebuah proses yang berat dan hanya segelintir orang yang akan berhasil ke puncak. Begitulah jenjang kepemimpinan dalam sistem meritokrasi Tiongkok modern. Tiongkok sukses menerapkan sistem meritokrasi ini karena kuatnya dukungan masyarakat dalam menghargai para pejabat publik begitu, dan oleh karena fokus dari sistem meritokrasi ini adalah membangun pemerintahan yang efektif. Tentu penerapan di negara lain juga dibutuhkan modifikasi ya, sesuai dengan budaya dan sistem sosial politik negara tersebut. Nah, pemirsa, lalu bagaimana tanggapan Anda? Saya Bagas Sumarlan, sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.